Assalamualaikum. Si pembenci film drama nggak akan pernah ngerasain hidupnya sekali aja bisa ngelihat film lokal semahal dan sebagus ini. Kau puja-puja lah itu film horor, sini tak kasih tahu. Hidupmu terlalu sia-sia sayang. Gak usah sosokan bilang sinefil lah, atau si paling demen nonton katanya. Malahan gak pernah ngerasain nikmatnya lihat film yang isinya 3 aktor gede kayak Laura Basuki, Reza lagi Rahadian, dan juga Chico Jericho. Kamu tuh cuma hidup dalam fiksi pikiran kamu sendiri, ngerti nggak? Nggak ada apa yang ini, kalau bukan karena kamu. Alah, paling dibayar? No, Visinema nggak ada endorse kawan review. Mungkin lupa kali bikin budget kesini. Kidding Visinema, I love you full. Tapi untuk apa sih ngarep lo dibayar kalau toh emang filmnya layak disebut film bagus? Dengan senang hati akan kuagung-agungkan semua hal yang pantas dipuji dan tentu hal-hal yang pantas kukritik juga. Sebelum kita mulai reviewnya, mari kita teriak kencang-kencang bersama-sama. Bilang, Reza Bajingan. Satu lagi, 1, 2, 3. Reza Bajingan. Aku jatuh cinta sama kamu. Film adaptasi dari novel Ika Natasha berjudul sama Heartbreak Motel menceritakan Ava yang diperankan Laura Basuki, seorang aktris yang lagi di puncak karirnya. Singkatnya, dia itu cinlok lah sama aktor bernama Reza Malik yang diperankan Reza Rahadian. Reza Malik bukan sembarang laki, ini laki. Sungguh terlalu toksik. Cakep. Udah gitu aja, Neng. Perkara menghadapi toksiknya si bajingan ini ternyata berdampak sama keseharian Ava. Alih-alih profesinya sebagai artis, di sini dia malah tidak bisa membedakan antara dirinya yang asli dengan di film. Ya, pembawaannya langsung berubah aja gitu kayak lagi di film. Singkat cerita, di satu momen, Ava bertemu sama Raga yang diperankan Chico Jericho. Aduh bang, lesuk pipinya. Sebut dia si terlalu sempurna sebagai cowok green flag. Dari sini si Ava beranilah buat ngelewati semuanya dan keluar dari hubungan toksiknya bersama Reza. Saya tumbuh, pengen banget rasanya bisa marah. Biar nggak dikira ini dibayar, nih Visinema, dengerin. Aing jujur sebagai penonton biasa. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kalian sepakati juga, karena sehabis nonton film ini, aku juga sempat tanya sama beberapa penonton lain dan jawabannya ada yang sama denganku. Heartbreak Motel, film yang tidak terlalu cocok buat mereka yang terlalu sensitif sama hal-hal yang terasa kurang, termasuk part dimana di dalam filmnya yang sebenarnya sedikit membosankan. Dikit ya, ini menurut pendapatku, tapi nggak tahu pendapat orang lain. Nah, mungkin kalian bertanya, yang mana yang ngebosenin? Ada. Jawabannya harus ditonton sendirilah, karena beda penonton, beda nangkap kesan tersebut. Beberapa adegan mungkin juga terasa kurang mengesankan bagi sebagian penonton. Kurangnya di sini, ya mungkin soal pemanfaatan penggunaan beberapa jenis kamera dan lensa yang secara teori, ini tuh terlalu awam buat kita semua. Kecuali mereka para sinematografer ya. Tapi hasil dari eksekusinya, ada beberapa adegan yang tidak punya rasa. Catat, pendapat ini kurangkum dari beberapa penonton yang kritis, yang kebetulan satu teater samaku. Ya kocak sih memang dengan visual semegah ini ternyata ada aja yang merasap ada miss-nya nih film. Ya semua orang berhak lah dengan pendapatnya masing-masing, jadi tidak ada yang salah. Kemudian soal kilas balik kehidupan Ava, flashback singkat ini sebenarnya bisa ditambah untuk nunjukin trauma Ava dengan lebih dalam gitu. Karena dengan begitu positifnya adalah rasa empati antara penonton itu jadi seragam gitu. Kemudian alur non-linear yang menarik buatku, tapi tidak semua orang cocok soal ini. Beberapa penonton mungkin ngerasa bingung kali ya. Ya mungkin bingung karena bodoh. Sudah saatnya Laura Basuki kembali mendapatkan perhatian lebih dan pengen rasanya ngelihat perempuan cantik ini mengangkat trofi FFI. Semua bentuk perasaan, perubahan emosi yang begitu singkat yang cuma bisa dilakukan sama aktor-aktor grade A. Laura gila, ngefans sekali abang dek. Entah mungkin ini juga efek dapat partner seperti Reza Rahadian dan Chico Jericho ya. Lead dengan dua kepribadian yang bertolak belakang. Tentu Reza juaranya di sini. Ingat ya, bukan menyanjung Reza si aktor serba bisa ini, si aktor yang selalu nongol di film apapun. Kalau kata orang-orang, Reza lagi. Enggak, aku enggak nyanjung begitu. Melainkan ada satu hal yang masih nyangkut di kepalaku.
kayak ngerasa gitu Chico Jericho terlalu sempurna untuk karakter Raga di sini. Ingat, bukan jelek, tapi abang ini terlalu sempurna aja. Mungkin karena lesung pipinya ya, yang bisa ditutupi prostetik kali ya bang. Saya tuh langsung insecure bang. Angga Dwi Masa Songko, abang berkali-kali bikin film bagus bang. Harus kuakui Heartbreak Motel, film paling ambisius dengan hasil akhir yang maknyus. Sinematografi, semua membahas ini. Visualnya yang estetik dan berkelas dengan shot-shot yang alhamdulillah bagus. Yang begini nih yang aku maksud dari kemarin. Kau akan ikhlas berkali-kali lipat kalau habis nonton ngerasa puas sama hasil akhirnya. Bayar mau 40.000 ke 50.000, bahkan mau teater IMAX kalian. Kalau emang visual sinematiknya berkelas dan mahal kayak film Heartbreak Motel ini, ya siapa yang gak kesemsem kan? Efek grain filmnya bagus, penggunaan 3 rasio kamera yang ini ngasih kesan tersendiri. Setiap dimensi punya nyawanya masing-masing, tapi saling terikat. Alur non-linear yang menegangkan dengan plot twist yang wow. Eksekusi cerita menjadi salah satu highlight di film ini. Kemudian scoringnya sekali lagi, visualnya bagus, scoringnya sama megahnya. Semua setuju soal ini magic banget sih. Pendalaman dan pengembangan karakter dibikin kompleks tapi natural. Desain produksinya berkelas. Isu mental health, trauma yang saat ini lagi jadi concern yang dibahas orang banyak. Film Heartbreak Motel nggak cuma sebatas film doang yang bisa kalian saksikan, tapi ada pesan moral yang cocok kali buat ngatasi trauma kawan-kawan yang mungkin pengen keluar dari hubungan toksik kayak si Ava ini, dengan cara yang ya tentu masuk akal dan tidak ngebebani lo semua. Film Heartbreak Motel adalah film drama romantis yang kompleks dengan sinematografi memukau. Aktingnya brilian, alur ceritanya penuh kejutan. Film ini cocok banget untuk penonton yang mencari film yang berbeda dan segar di tengah tumpukan film-film romcom, film-film drama, film-film romansa yang kadang suka menye-menye nggak jelas. Good job Visinema, good job Angga Dwi Masa Songko. Gimana? Masih mau ditonton? Ya ditonton lah. Bodoh kalau nggak ditonton. Ramaikan kalau emang ini selera kalian. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian, atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit, wassalamualaikum. Ngerti nggak? Nggak ada apa yang ini kalau bukan karena kamu. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.